Perkenalkan, nama saya Sarah Fitria, saya dari kelas 10 BD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang periksa fakta dan memberikan satu contoh tentang periksa fakta. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih periksa fakta itu apa sih? Jadi, periksa fakta adalah adalah proses menilai suatu kebenaran atau informasi yang disebarluaskan di media massa, contohnya di internet. Nah, yang bertujuan untuk memverifikasi keakuratan suatu informasi. Nah, jadi sebelum kita menyebarkan atau menerima suatu informasi yang ada di internet, khususnya, kita harus mencari tahu apakah berita itu fakta atau tidak. Karena jika kita menyebarkan berita tanpa mencari tahu itu beritanya fakta atau tidak, kita akan mendapatkan sanksi tentang menyebarkan berita hoax yang ada di pasal 45A ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia yang sering mendapatkan berita itu, kita harus lebih hati-hati dan memilah berita-berita yang cocok dan benar. Nah, daripada penasaran, bagaimana sih contohnya? Yuk ikutin terus, let's go! Ini saya akan memeriksa fakta kasus yang lagi beredar di media sosial tentang timah ilegal di Bekasi. Nih beritanya tuh banyak banget tuh. Nah, jadi kalian nggak tahu kan, itu tuh beritanya bener atau enggak? Pasti kalian nganggapnya, ini tuh berita bener banget tuh, itu parah banget. Pasti netizen tuh seperti itu. Tapi kalian nggak tahu itu apakah benar beritanya atau tidak, karena kita tidak mencari tahu lebih dalam lagi beritanya. Nah, daripada penasaran, yuk kita periksa apakah berita ini fakta atau hoax. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus tentang timah ilegal di Bekasi yang lagi sedang viral-viralnya. Jadi sebelum kita menyimpulkan berita itu fakta atau hoax, yuk kita cari tahu berita ini fakta atau hoax. Let's go! Nah, jadi kasus timah ilegal di Bekasi ini tuh sudah disebarluaskan dari beberapa stasiun TV maupun website berita yang ada di Indonesia. Contohnya seperti CNN Indonesia, Detik News, Metro TV News, dan website lainnya. Nah, dari data-data dari website-website ini, saya mendapatkan data-data yang cukup memperkuat argumen saya gitu. Nah, jadi dari data yang berada di website CNN Indonesia mengatakan bahwa Direktorat Polairut Bahar Kampolri mengungkapkan kasus pengolahan timah ilegal di wilayah Bekasi, Jawa Barat sebanyak 207 batang, yang dimana batangnya memiliki berat antara 23 sampai kg, sehingga total yang berhasil disita tuh sebanyak 5,81 ton. Wow, banyak banget ya. Nah, penyidik juga turut mengamankan kepala operasional gudang yang merupakan warga negara asing asal Korea yang berinisial J. Nah, berdasarkan perannya, tersangka J ini bertugas untuk memodali gudang serta mengepalai proses pengolahan timah ilegal ini. Selain itu, tersangka J juga merekrut 7 orang karyawan untuk melakukan pengolahan pasir timah ilegal dengan imbalan 5 juta per bulan. Nah, tersangka J juga mengaku menjual kembali batang timahan yang sudah diolah di negara Indonesia ke negara asalnya Korea Selatan. Total dengan nilai jual potensi kerugian negara yang dengan aktivitas mereka lakukan ini sebesar 10 miliar. Wah, ini udah parah banget ya. Nah, ini data ini belum cukup buat kita menyimpulkan bahwa ini datanya benar. Kita juga harus mengumpulkan atau membandingkan data-data dari website ini dengan website lainnya. Nah, dari website Detik News, dari data Detik News mengungkapkan bahwa Direktorat Kepolisian Perairan
Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Bahar Kamporli, mengungkapkan kasus timah ilegal di Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga negara Korea Selatan berinisial J ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pengungkapan ini berawal dari adanya pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung ke Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasir timah ini dibawa ke gudang CV Galen Alam Raya Utama yang berlokasi di Kelurahan Jatirangan, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Nah, pada gudang itu ditemukan sejumlah barang bukti seperti 207 batang timah, 2 toples berisi pasir timah, alat XRF, 23 cetak balok timah, perangkat CCTV, hingga ponsel. Ada 8 orang yang sempat diamankan polisi. 7 diantaranya ditetapkan sebagai saksi karena berstatus sebagai pekerja. Sementara satunya merupakan WNA Korea Selatan, yaitu J, yang ditetapkan sebagai tersangka. Ia merupakan kepala operasional gudang. Nah, potensi kerugian negara akibat kasus timah ilegal ini adalah sekitar 10 miliar. Nah, sudah dapat 2 data yang menyimpulkan bahwa berita ini fakta. Namun, kita harus membandingkan dengan data selanjutnya. Yang terakhir, data yang terakhir yaitu Metro TV News dari Korps Kepolisian Air dan Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan Polri membongkar kasus pertambangan timah ilegal di Bekasi, Jawa Barat. CV Galen Alam Sutra Utama yang merupakan perusahaan tambang ilegal ini beroperasi sejak 2013. Barang bukti ini ditemukan sebanyak 207 batang logam, beratnya 23 sampai 26 kg, 2 toples bening berisi pasir, dan alat SRV yang digunakan untuk mengukur kadar logam. Cetakan timah yang nanti dipakainya untuk mencetak timah jumlah adanya ada 23, adanya alat CCTV, 1 bundel surat jalan, dan 3 handphone. Potensi kerugian negara dengan aktivitas mereka dilakukan sebesar 10 miliar 38 juta rupiah. Nah, dari beberapa website dari beberapa website nih ya, dari adanya Detik News, CNN Indonesia, Metro TV News, itu adanya perbedaan sedikit dari data-data barang buktinya. Jadi barang buktinya itu di data Detik News, di data CNN itu tidak lengkap, hanya tentang 207 logam timah gitu, hanya barang buktinya tuh gak lengkap. Namun itu tidak menjadi masalah bagi kasus ini karena dari semua data mengatakan adanya kerugian negara sebanyak 10 miliar yang disebabkan oleh aktivitas tersebut, dan adanya gudangnya yang sama gitu, tempatnya tuh sama, dan semua data yang ada di ketiga website itu hampir semuanya sama. Nah, selain data yang ada di website, kasus ini juga terdapat di platform TikTok seperti ini. Korps Kepolisian Air dan Udara Badan Pelihara Keamanan Polri membongkar gudang pengolahan timah ilegal di Bekasi, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya merupakan warga negara asing. Kasubdit Gakum, Korps Pol Airut, Bahar Kampolri, Kombes Pol Doni Charles Go mengatakan bahwa kasus ini terungkap pada 16 Januari 2025. CV Garu yang merupakan perusahaan tambang ilegal ini beroperasi secara diam-diam di gudang-gudang tertutup di kawasan Jati Sampurna, Bekasi sejak 2023. Komplotan tersebut mendapatkan pasir timah yang berasal dari Bangka Belitung yang dikirim via kapal. Dalam penangkapan tersebut, pihaknya berhasil mengamankan 270 batang timah dengan berat total mencapai 5,8 ton. Selain itu, polisi juga berhasil menyita 2 toples pasir timah, 1 buah alat pengukur radar timah, 23 buah cetakan timah, CCTV, hingga telepon genggam. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya warga negara asing. Akibat aktivitas ilegal ini, negara dirugikan sebanyak 10 miliar 38 juta rupiah. Para tersangka terancam pidana 5 tahun dan denda 100. Nah, dari data-data yang sudah didapatkan, saya dapat memverifikasi bahwa kasus ini merupakan berita fakta. Karena dari data-data
data-data mengatakan hal yang sama, yaitu timah ilegal yang dilakukan oleh tersangka J, WNA asal Korea dari tahun 2023, dan adanya juga saksi-saksi dari pekerja serta adanya barang bukti, beberapa jumlah barang bukti yang ditemukan dapat memperkuat kasus ini fakta benar adanya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kasus timah ilegal di Bekasi itu merupakan kasus yang fakta, tidak hoax, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu cara kita untuk menemukan berita itu hoax atau tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye-bye.